Selamat siang saudara-saudari sedama yang berbahagia. Pada kesempatan siang hari ini, saya Samanera Gunasarano kembali akan berbagi dhamma ajaran Sang Buddha. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mengulas berkaitan dengan hidup dan kehidupan dalam memaknai kegagalan dan keberhasilan. Saudara sekali yang berbahagia, bahwasannya hidup dan kehidupan adalah suatu proses yang kita jalani saat ini. Hidup adalah kita yang dilahirkan, dibesarkan oleh kedua orang tua hingga saat sekarang ini. Dan kehidupan merupakan proses yang terjadi selama masa kehidupan kita sampai pada saat ini. Di dalam kehidupan ini, Sang Buddha menjelaskan dalam Anguttara Nikaya bahwa ada 8 kondisi dunia yang tidak bisa dipungkiri pasti akan dialami oleh semua makhluk. Apakah 8 kondisi itu? Yaitu adalah, yang pertama adalah untung dan rugi. Kemudian ketenaran dan ketidaktenaran atau popularitas atau ketidaktenaran. Yang ketiga adalah dipuji dan dicela. Dan yang keempat adalah suka dan duka. Nah, itu merupakan 4 bagian yang masing-masing ada 2 dan keseluruhannya adalah 8 kondisi dunia. Nah, 8 kondisi dunia ini di mana pada saat ini kita semua sebagai makhluk hidup akan mengalaminya. Tidak bisa kita hindari, baik itu untung dan rugi, dikenal dan tidak dikenal, dicela dan dipuji, bahkan suka dan duka. Nah, pada kesempatan kali ini terkait dengan tema tadi bahwa bagaimana hidup dan kehidupan ini kita memaknai kegagalan dan keberhasilan. Kegagalan dan keberhasilan ini berkaitan dengan suka dan duka. Suka yaitu kita bisa katakan adalah keberhasilan, ketercapaiannya suatu cita-cita, harapan yang kita inginkan atau kita dambakan. Duka adalah kegagalan atau ketidaktercapaiannya suatu cita-cita atau harapan kita, sehingga hal ini terkadang menyebabkan seseorang itu menderita dan tidak dapat memberikan motivasi pada dirinya untuk bangkit atau terus melangkah menghadapi kondisi-kondisi dunia. 2 hal ini, keberhasilan dan kegagalan ini, merupakan masalah bagi seseorang yang tidak bisa memahaminya dengan kebijaksanaan. Sang Buddha sendiri telah melewati kondisi-kondisi yang menyedihkan atau duka atau penderitaan selama 6 tahun melakukan pertapaan penyiksaan diri sehingga tubuh beliau menjadi lemah, kurus dan tidak memiliki tenaga. Itu merupakan penderitaan. Jika Sang Buddha tetap melanjutkan, maka Sang Buddha tidak akan berhasil mencapai penerangan sempurna. Namun karena Sang Buddha telah memiliki kebijaksanaan dan memahami bahwa jalan yang ia tempuh merupakan satu jalan yang tidak akan membawa pada kemajuan batin, sehingga Sang Buddha menghentikan atau mengganti metodenya, sehingga beliau berpisah dengan kelima orang petapa lainnya
yang melakukan penyiksaan diri. Nah, kemudian Sang Buddha bermeditasi atau bertapa di bawah pohon Bodhi, memahami 4 kondisi dunia, yaitu adalah duka, sebab duka, jalan menujunya lenyapnya duka, dan lenyapnya duka. Hal tersebut didasari pula oleh jalan mulia berunsur ke-8. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa memang sebenarnya kehidupan kita ini seperti yang Sang Buddha katakan, tidak terlepas dari Ataloka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Nah, lalu di sini bagaimana sebenarnya atau seharusnya kita dalam hidup ini memaknai berkaitan suka duka atau melihat memaknai keberhasilan dan kegagalan itu sendiri, sehingga nantinya kita akan dapat mencapai apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dalam hidup ini, sehingga tidak terjerat atau terperangkap dalam kegagalan yang menyebabkan kita tidak mampu bangkit, dan kita akan berusaha terus-menerus untuk mencapai suatu angan-angan atau cita-cita yang kita harapkan. Sehingga di dalam dunia ini sebagai makhluk hidup, kita harus memiliki kebijaksanaan dalam memaknai Ataloka Dhamma atau 8 kondisi dunia yang selalu kita akan alami sepanjang hidup ini, selama kita tidak terbebas dari duka atau penderitaan. Jika Sang Buddha mengajarkan kita untuk melenyapkan penderitaan dan mencapai nibbana, setidaknya kita yang pada saat ini belum bisa mencapai nibbana, kita dapat memperoleh kebahagiaan dengan tercapainya cita-cita dan harapan yang kita telah tetapkan dalam hidup kita. Sekali mengalami kegagalan, pada saat itu merasa putus asa dan tidak mampu bangkit atau memotivasi diri untuk lebih berusaha lebih keras. Nah, itu merupakan orang-orang yang ketika mengalami kegagalan dan tidak mampu untuk memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan, alhasil adalah mereka akan mengalami stres, frustasi, atau gangguan-gangguan lainnya. Bahkan ketika stres ini menjadi suatu hal yang berlebihan, terkadang hal tersebut membuat seseorang itu menjadi memiliki pemikiran yang negatif. Contohnya saja ketika seorang gagal dalam hubungan keluarga, bisa saja ia akan melakukan bunuh diri karena sudah tidak sanggup untuk menerima semua masalah yang dihadapinya. Bagi kita yang saat ini harus memaknai bagaimana sebenarnya kegagalan itu dalam hidup kita. Kegagalan merupakan ketidaktercapaiannya suatu harapan dan cita-cita. Itu sudah kita ketahui bersama. Nah, lalu bagaimana kita memaknai kegagalan ini? Jika tadi orang-orang di sekitar kita ketika mengalami kegagalan mereka tidak mampu bangkit, kita memandang kegagalan sebagai satu keberhasilan yang tertunda, dengan berpikiran positif bahwa dengan kegagalan ini kita akan memperoleh
pengetahuan atau pengalaman yang baru. Dengan kegagalan tersebut, kita akan belajar untuk memperbaiki, mengevaluasi diri, sehingga hal yang sama tidak akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Di dalam sejarah Sang Buddha terdapat kisah seseorang perempuan yang terlahir di keluarga Brahma, orang terpandang, orang kaya. Namun ia menikah atau berkeluarga dengan seorang pembantunya sendiri. Nah, setelah menikah mereka pergi ke desa dan menjadi orang miskin. Beberapa tahun kemudian mereka memiliki anak yang pertama ketika ingin melahirkan, Patacara, seorang perempuan itu bernama Patacara, ia meminta pada suaminya untuk kembali ke rumah orang tuanya untuk melahirkan anak pertama. Namun suaminya tidak mengizinkan. Kemudian pada kehamilannya yang kedua, Patacara ini memaksa suaminya untuk mengizinkan. Nah, pada saat itu berangkatlah kedua orang suami dan istri ini untuk mengunjungi kedua orang tua Patacara dan untuk melahirkan anak keduanya di sana. Namun di tengah perjalanan, Patacara ini kehausan, kemudian meminta suaminya untuk mencarikan air. Nah, pada hari itu terjadi badai atau hujan yang sangat lebat. Nah, ketika suaminya mencari air minum, di sana terjadi musibah. Suaminya dipatuk ular berbisa dan meninggal. Kemudian Patacara sendiri melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke rumah orang tuanya. Namun di tengah perjalanan ada sungai besar yang harus dilewati. Nah, pada kesempatan hari itu bahwa terjadi hujan dan sungai meluap, maka terjadilah banjir. Patacara pertama-tama menyeberangkan seorang anak pertamanya ke tepi sungai dan anak keduanya, anak yang satunya itu ditinggalkan di tepi sungai. Nah, ada seekor elang yang berusaha untuk memakan anaknya, dan itu pun terjadi, anaknya dibawa oleh seekor elang. Kemudian Patacara berteriak. Sang anak yang telah diseberangkan itu mengira anaknya ini dipanggil oleh ibunya, maka ia menyeberang namun terseret oleh arus. Nah, di sana Patacara telah kehilangan dua orang anaknya beserta suaminya. Maka di sana Patacara menjadi stres, mengalami penderitaan, duka, kegagalan rumah tangga. Kemudian ia menjadi gila. Nah, pada kesempatan yang lain ia berkunjung di suatu tempat dan bertemu dengan Sang Buddha. Di sana karena welas asihnya dan kebijaksanaannya, Patacara diberikan uraian dhamma oleh Sang Buddha sehingga dapat menerima semua kondisi yang dialaminya. Kondisi yang menderita, kondisi yang dialaminya kegagalan dalam rumah tangga, sehingga Patacara menjadi seorang bhikkhuni dan pada saat itu dapat mencapai tingkatan kesucian menjadi seorang arahat. Nah, kita seharusnya sebagai makhluk hidup manusia dapat memaknai kegagalan bukan sebagai satu hal yang
dapat membuat perasaan kita merasa hancur dan tak mampu untuk melangkah meneruskan apa yang kita cita-citakan. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa seharusnya kita memaknai kegagalan sebagai satu batu loncatan, bahwa dengan kegagalan ini kita akan terus belajar, memperbaiki, mengevaluasi diri supaya kegagalan atau kesalahan yang terjadi sebelumnya tidak akan terjadi ke depannya atau tidak terjadi untuk kedua kalinya pada masa yang akan datang. Nah, demikian bagaimana kita harus memaknai kegagalan bukan sebagai penderitaan yang mengakibatkan kita tidak mampu bangkit, namun kegagalan memberikan kita dorongan untuk dapat terus belajar, memperbaiki diri, memberikan kita pengetahuan, pembelajaran terkait bahwa dalam kehidupan ini kita seperti yang saya katakan di awal tadi akan mengalami yang namanya 8 kondisi dunia, yaitu adalah duka atau penderitaan. Saudara sekalian yang berbahagia, keberhasilan merupakan tercapainya cita-cita dan harapan yang kita telah tetapkan dari kita dilahirkan atau kita hidup di dunia ini. Tentunya semua orang, semua makhluk hidup manusia memiliki cita-cita, dan apa yang diharapkan dari cita-citanya adalah keberhasilan. Bahwa dalam proses untuk mencapai keberhasilan atau tercapainya cita-cita, kita tentunya menghadapi berbagai cobaan atau masalah di dalam hidup ini. Salah satunya adalah kegagalan itu sendiri. Nah, jika seseorang telah mampu memahami apa itu kegagalan, maka ia akan dapat memperoleh keberhasilan. Keberhasilan itu sendiri adalah mengetahui suatu kebenaran dan menerimanya. Jika seseorang mengetahui suatu kebenaran namun tidak bisa menerimanya, maka orang itu tidak akan berhasil. Contohnya seperti ini. Ketika tidak tercapainya cita-cita, itu adalah suatu kebenaran, namun ia tidak menerimanya, maka hasilnya adalah penderitaan. Namun apabila ia dapat menerima bahwa hal tersebut adalah kegagalan, maka akan ada pengertian bahwa semua makhluk akan mengalami yang namanya masalah di dalam hidupnya. Kemudian, keberhasilan adalah memiliki satu tujuan dan memenuhinya. Jika seseorang ingin berhasil, maka ia harus memiliki satu tujuan atau satu cita-cita. Nah, maka seseorang itu harus memenuhi cita-cita itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan terus belajar, dengan terus memperbaiki dirinya, sehingga ketika ada masalah, maka akan dapat menghadapinya. Sang Buddha sendiri di dalam hidupnya tidak terlepas dari Atalokadama. Salah satu contoh adalah ketika ia dipitnah oleh seorang wanita bahwa wanita tersebut hamil oleh
Sang Buddha. Nah, bahwa Sang Buddha sendiri pun mengalami masalah, bahkan itu ketika setelah mencapai penerangan sempurna. Apalagi kita sebagai makhluk hidup atau putu jana tidak mencapai kesucian atau tingkat-tingkatan kesucian, tentu sekali kita akan mengalami berbagai fenomena kehidupan. Nah, di sana kita yang memiliki tujuan dalam hidup ini akan memenuhinya. Dan Sang Buddha sebelum menjadi sama Sang Buddha, beliau terlahir sebagai petapa Sumedha, dan pada kesempatan itu beliau bertekad untuk menjadi sama Sang Buddha. Dan pada kehidupan selanjutnya, maka karena terpenuhnya parami, terlahir sebagai Pangeran Siddhartha. Di sana beliau dapat memenuhi atau mencapai cita-cita atau aditana tekadnya sebelumnya yang terlahir sebagai petapa Sumedha untuk dapat menjadi seorang sama Sang Buddha. Nah, demikian pula kita sebagai manusia, tentunya dari kecil kita telah memiliki cita-cita, sehingga banyak cara yang dilakukan untuk mencapai cita-cita itu sendiri. Seseorang dalam mencapai suatu keberhasilan itu tidaklah sama. Ada satu perumpamaan yang cocok sekali bagi kita untuk diketahui, bahwa seperti seseorang mendaki gunung dan mendaki bukit. Kita ketahui jika bukit itu adalah tumpukan tanah yang tinggi, sedangkan gunung merupakan satu kondisi yang berbeda dengan bukit, yaitu terdapat batu-batuan yang tajam, runcing, sehingga dari dua hal ini seseorang itu memiliki perbedaan dalam mencapai keberhasilan. Ada orang yang dengan mudah untuk mencapai keberhasilan, tidak memiliki banyak ujian atau tantangan dalam hidupnya. Namun ada lagi kondisi di mana orang itu akan mengalami banyak cobaan atau ujian dalam hidupnya, seperti mendaki bukit dan mendaki gunung. Maka dengan perbedaan ini kita tidak memaksakan diri untuk seperti orang lain, menganggap mengapa orang lain dapat dengan mudah sedangkan kita sangat sulit untuk mencapai keberhasilan. Ketika pemikiran yang negatif atau tidak baik muncul pada diri kita, maka akan ada suatu hal yang negatif pada diri kita, pemikiran yang tidak baik, maka akan timbul kondisi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Di dalam hidup ini, kita hendaknya dapat menyesuaikan dunia, maka kita akan menemukan yang namanya keberhasilan. Namun jika kita mengharapkan dunia yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hal tersebut tidak akan terjadi, tidak akan sesuai. Maka kegagalanlah yang akan kita peroleh. Hendaknya kita di dalam kehidupan ini, baik keluarga, masyarakat, teman, dapat menyesuaikan diri kita dalam proses kehidupan ini. Cita-cita dan harapan kita
akan terwujud dengan kita terus berusaha memperbaiki diri, terus mengevaluasi diri, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di dalam hidup kita. Nah, di dalam kehidupan ini, orang menganggap masalah itu adalah beban atau penderitaan. Namun, sebaiknya kita memiliki pengertian bahwa masalah itu sebagai pesan pengingat bagi kita, yang mana dengan adanya masalah kita akan berusaha untuk memperbaiki diri. Masalah juga sebagai batu loncatan di dalam hidup kita untuk menjadi satu makhluk yang berguna bagi makhluk lain. Nah, kita ketahui bahwa proses kehidupan ini tidak terlepas dari masalah-masalah itu sendiri. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa masalah itu bukan sebagai satu hal yang membebani dalam diri kita. Oleh sebab itu, kita jika ingin berhasil, maka patutlah untuk selalu berusaha memperbaiki diri ke depannya. Jika Sang Buddha mengatakan bahwa tidak sepatutnya mengenang sesuatu yang berlalu dan tidak sepatutnya mengharapkan sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang berlalu adalah hal yang sudah lampau, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Sesuatu yang telah berlalu, apa yang kita lewati, masalah yang kita hadapi, kegagalan yang kita rasakan, itu sudah kita lewati. Jadi tidak perlu berlarut-larut dalam penderitaan, dalam masa lalu, dalam kegagalan itu sendiri. Namun kita berusaha memperbaiki diri pada saat ini. Namun tidak terlalu mengkondisikan diri untuk mengharapkan sesuatu yang akan datang agar tepat tercapai dalam hidup kita. Sang Buddha mengatakan bahwa di dalam hidup ini adalah tidak kekal, bahwa kondisi gagal dan berhasil itu akan berubah, di mana ketika seseorang mengalami kegagalan, maka suatu saat akan mengalami keberhasilan. Dan pada suatu saat seseorang yang berhasil pun akan kembali dapat mengalami kegagalan jikalau ia tidak dapat memanfaatkan keberhasilan atau ketercapaiannya, cita-cita yang diperolehnya. Jadi demikianlah bagaimana sebenarnya kita memaknai keberhasilan ini. Tidak terlalu terobsesi terhadap keberhasilan itu sendiri. Jika kita terlalu melekat akan keberhasilan, contoh saja pada kehidupan saat ini, yaitu para petinggi negara. Mereka adalah orang-orang yang berhasil, namun mereka adalah orang-orang lengah. Contohnya seperti ini. Mereka dapat posisi yang baik di dalam negara, namun melakukan korupsi. Nah, di sana mereka yang sebelumnya adalah orang-orang yang berhasil, namun karena ketidakadanya kebijaksanaan dalam memahami keberhasilan itu, maka mereka melakukan tindakan yang tidak baik, yaitu adalah melakukan korupsi, sehingga hasilnya adalah penderitaan atau kegagalan itu sendiri. Nah, jadi demikian
bagaimana kita memaknai keberhasilan di dalam hidup ini. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, jika tadi saya telah menguraikan bagaimana di dalam hidup ini kita memaknai kegagalan dan keberhasilan, tentunya mungkin sudah dipahami apa yang telah saya sampaikan. Nah, dalam hal tersebut ada yang diajarkan Sang Buddha berkaitan dengan bala sutta, yaitu adalah 5 kekuatan. Sang Buddha mengajarkan kepada murid-muridnya terkait 5 kekuatan yang harus ditumbuhkan atau dikembangkan di dalam diri setiap makhluk, diri setiap manusia. Yaitu yang pertama adalah sadabala atau kekuatan keyakinan. Yang kedua adalah wirya bala, kekuatan semangat. Yang ketiga adalah sati bala, kekuatan perhatian. Yang keempat adalah samadhi bala, kekuatan konsentrasi. Yang kelima adalah panya bala. Nah, dalam kehidupan ini, ketika kita memiliki suatu cita-cita dan harapan, tentunya kita harus memiliki keyakinan, memiliki keyakinan di dalam diri kita, di dalam batin kita, bahwasannya kita akan dapat mencapai, memperoleh keberhasilan itu sendiri. Kita meyakini bahwa setiap makhluk memiliki cara yang berbeda dalam memperoleh cita-cita, dalam mencapai keberhasilan itu sendiri, termasuk diri kita sendiri. Kita harus memiliki kekuatan keyakinan pada diri kita. Jika di dalam prosesnya kita mengalami kegagalan, kita harus menumbuhkan keyakinan dalam diri kita bahwa apapun yang kita alami, semuanya sebagai satu pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Sehingga dengan demikian, maka akan ada satu kepercayaan diri di dalam kita mencapai keberhasilan itu sendiri. Dengan kekuatan keyakinan ini, kita akan memiliki usaha yang lebih untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Nah, itu merupakan kekuatan yang pertama atau sadabala. Kemudian yang kedua adalah wirya bala, kekuatan semangat. Nah, di sini seseorang tentunya harus bersemangat di dalam mencapai cita-cita dan harapannya. Ketika seseorang di dalam hidupnya tidak memiliki semangat, maka orang tersebut akan gagal dan tidak akan mencapai apa yang namanya keberhasilan. Namun ketika seseorang itu memiliki semangat di dalam hidupnya, di dalam proses untuk mencapai keberhasilan, maka ia akan terus berupaya, berdaya upaya dengan benar untuk memperoleh apa yang dicita-citakan. Semangat ini sangat penting di dalam kita mencapai cita-cita dan harapan kita. Jika tidak memiliki semangat, letih,
atau mudah frustasi, maka yang terjadi adalah ketidakmampuan seseorang untuk menerima fenomena di dalam kehidupan ini. Fenomenanya adalah ketidakkekalan yang akan menjadikan sebuah penderitaan. Namun seseorang yang memiliki semangat, yang berdaya upaya, terus mengembangkan potensi-potensi di dalam dirinya untuk dapat memenuhi apa yang diinginkannya. Nah, dengan semangat yang ditumbuhkan, maka seseorang itu akan dapat mencapai yang namanya keberhasilan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah sati bala, kekuatan perhatian. Tentunya saudara-saudari sekalian, kita ketika melakukan suatu aktivitas, kita harus memiliki perhatian apa yang sedang kita lakukan, atau kita bisa menjadi seseorang yang memiliki fokus pada apa yang kita kerjakan. Nah, perhatian di sini lebih mengarah kepada proses di mana kita menempatkan diri, memandang bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini adalah upaya kita untuk mencapai atau memperoleh keberhasilan itu sendiri. Itu merupakan sati bala, kekuatan perhatian. Dan yang keempat adalah samadhi bala, kekuatan konsentrasi. Jika samadhi bala ini dalam ajaran Sang Buddha dikembangkan di dalam melakukan meditasi. Nah, jika di dalam keseharian kita dapat memiliki konsentrasi, atau lebih tepatnya fokus terhadap apa yang kita kerjakan, maka itu akan membuat atau mengkondisikan kita untuk dapat menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang kita lakukan. Konsentrasi ini juga kita terapkan di dalam hidup kita untuk mencapai cita-cita. Misalnya kita memiliki cita-cita menjadi seorang polisi, maka kita menetapkan satu tujuan kita untuk berusaha mengembangkan potensi diri kita untuk dapat mencapai menjadi seorang polisi. Nah, itu merupakan kekuatan yang keempat atau samadhi bala. Nah, kekuatan yang kelima atau yang terakhir, panya bala, yaitu adalah kekuatan kebijaksanaan. Dalam hal ini, kita ketahui bahwa Sang Buddha sendiri telah mengajarkan tentang anicca, dukkha, dan anatta. Tentang ketidakkekalan, tentang penderitaan, tentang tidak adanya diri atau tidak adanya aku. Dengan kita memiliki kebijaksanaan, kita memandang dunia ini sebagai tidak kekal atau selalu berubah-ubah, maka kita akan dapat memperoleh pandangan yang benar bahwa jika kita suatu saat mengalami satu kegagalan, maka itu merupakan suatu ketidakkekalan. Kegagalan ini pun akan berubah menjadi suatu keberhasilan, dan keberhasilan bisa saja menjadi suatu kegagalan di dalam hidup kita. Nah, itu Sang Buddha katakan sebagai anicca atau ketidakkekalan. Nah,
Karena seseorang tidak memiliki kebijaksanaan dalam dirinya, maka ketika terjadi anicca dan tidak bisa menerimanya, maka yang timbul adalah duka atau penderitaan. Itu bagi orang yang tidak bisa memahami atau tidak memiliki panya atau kebijaksanaan. Nah, melainkan bagi orang yang memiliki kebijaksanaan atau panya, maka ia akan memandang bahwa ketika perubahan terjadi, maka wajar akan mengalami yang namanya penderitaan. Ketika penderitaan itu dialami, seseorang itu tidak akan berlarut-larut di dalam kesedihan, di dalam kegagalan. Namun seperti yang saya katakan, sebaliknya seseorang itu karena memiliki kebijaksanaan akan berupaya memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Hal tersebut untuk memaknai keberhasilan dan kegagalan di dalam hidup ini. Panya sangat dipentingkan bagi orang untuk memandang hidup ini. Nah, jadi demikian 5 kekuatan yang Sang Buddha ajarkan kepada siswanya dalam menghadapi, menempatkan diri untuk mencapai cita-cita dan harapan. Sekian saudara sekalian sedhamma yang berbahagia, dhamma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan uraian dhamma ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pengetahuan bagi kita semua.